Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizky Handoko dengan NIM 11423041. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Bisnis Manajemen dari PT PLN Persero. Riwayat singkat PT PLN pada tahun 1972 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17, status perusahaan listrik negara PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan atau disingkat PKUK, dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum, seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik. Maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. Konsep dasar informasi. 1. Definisi. Informasi data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Data representasi dunia nyata yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. 2. Siklus informasi. Siklus informasi adalah model yang digunakan untuk mengolah data atau disebut model pengolahan data atau dikenal dengan siklus pengolahan data. 3. Kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi didasarkan pada 1. Kegiatan bisnis yang semakin kompleks. 3. Kemampuan komputer yang semakin meningkat. 4. Kualitas informasi. Akurat, tepat waktu, relevan, dan ekonomis. Definisi sistem informasi. Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi yang disebut blok bangunan yaitu blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Keenam blok tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya. Jenis-jenis sistem informasi. Sistem informasi dikembangkan untuk tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan bisnis. Sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ISS, GDSS, GSG, WS. Yang kedua, sistem ahli, decision support system, sistem informasi manajemen. Yang ketiga, knowledge work system, office automation system. Yang keempat, transaction processing system. Pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem telah ada. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan beberapa hal, yaitu 1. Adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa ketidakberesan, pertumbuhan, organisasi. Yang kedua, untuk meraih kesempatan-kesempatan. Dan yang ketiga, adanya instruksi-instruksi dari pimpinan atau dari luar organisasi, misalnya pemerintah. Sistem informasi manajemen. Pengertiannya, sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas
sebuah perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen pada bisnis: 1. Membantu dalam proses pengambilan keputusan. 2. Membantu dalam menemukan suatu masalah. 3. Membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Yang keempat, membantu dalam hal koordinasi antara departemen. Pembahasan. Program pengembangan sistem informasi manajemen PLN memprioritaskan implementasi aplikasi perusahaan dan manajemen pelanggan. Aktivitas yang telah dilakukan perusahaan hingga akhir 2006 antara lain adalah: 1. Enterprise Resource Planning. 2. Information Technology Master Plan. 3. Informasi Teknologi Detail Implementation Plan. 4. Customer Informasi System. 5. E-procurement. 6. ISMS. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.